Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Tahira dengan NIM 0310203069 dari program studi Tadris Biologi 2 semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai jawaban dari LKM dengan materi rekayasa genetika yang diampu oleh Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama mengenai pengertian rekayasa genetika. Jadi pengertian dari rekayasa genetika yaitu teknik perekayasaan materi genetik suatu individu dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Nah, berkembang pada fase ketiga dari perkembangan bioteknologi pada saat teknologi untuk memanfaatkan makhluk hidup dengan ilmu kimia sel yang telah ditemukan. Lalu selanjutnya mengenai bagaimana sejarah perkembangan rekayasa genetika. Jadi sejarah perkembangan rekayasa genetika itu dimulai pada di mana ahli mikrobiologi Denmark, Justin, menciptakan istilah rekayasa genetika sebagai teknik yang melibatkan transfer potongan materi genetik terpilih dari satu organisme ke organisme lain. Nah, selanjutnya pada tahun 1944 sampai 1952, Oswald Avery membuktikan bahwa DNA adalah materi genetik dan dikonfirmasi pada tahun 1952 oleh Hershey dan Chase. Nah, selanjutnya pada tahun 1953, DNA ditemukan sebagai struktur heliks ganda oleh Watson dan Crick menggunakan data yang dikumpulkan oleh Rosalind Franklin. Nah, pada tahun 1970, ahli mikrobiologi Amerika Daniel Nattens menemukan enzim pertama yang secara khusus dapat memotong DNA pada situs pengenalan khusus. Nah, kemudian pada tahun 1972, DNA ligase yang menghubungkan fragmen-fragmen DNA digunakan untuk pertama kalinya. Selanjutnya, pada tahun 1982, ilmuwan di Universitas Ohio menghasilkan hewan transgenik pertama dengan mentransfer gen dari hewan lain ke tikus. Kemudian pada tahun 1983, yang pertama secara genetik obat rekayasa dikembangkan. Obat insulin manusia 1 genetis diproduksi oleh bakteri rekayasa genetika. Selanjutnya, yang terakhir setelah abad ke-21, bioteknologi hari ini diidentifikasi penyakit bioteknologi medis, screening genetik, terapi gen, rekayasa jaringan atau organ, perancang obat atau vaksin, forensik atau sidik jari DNA. Selanjutnya, materi mengenai prinsip dalam rekayasa genetika. Jadi prinsip dalam rekayasa genetika itu menggunakan beberapa prinsip fenomena alam atau crossing over, transduksi, delesi, insersi, translokasi, fusi, dan fisi. Nah, selanjutnya prinsip perpindahan, pemutusan, dan penyambungan materi genetik terjadinya penambahan atau pemindahan gen tertentu. Nah, selanjutnya mengenai materi manfaat dan risiko dalam melakukan rekayasa genetika. Jadi ada beberapa manfaat dalam melakukan rekayasa genetika. Yang pertama itu analisis genetik, yang kedua diagnosis penyakit manusia, yang ketiga terapi gen, yang keempat sidik jari DNA. Dan terdapat pula risiko dari rekayasa genetika ini, yaitu menciptakan monster dan sulit mengidentifikasi kompleks banyak gen sekaligus. Nah, selanjutnya mengenai materi prosedur dasar teknologi rekombinan sebagai salah satu prinsip dasar rekayasa. Yang pertama itu prosedurnya itu menyiapkan fragmen DNA yang diinginkan, kemudian fragmen dipotong dengan endonukleasi restriksi gabungan dengan vektor. Nah, selanjutnya vektor dimasukkan ke dalam sel inang, kemudian DNA dari setiap sel diekspresikan memanen protein yang diinginkan. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai teknik rekayasa genetika atau transfer faktor, injeksi mikro, fusi protoplas, elektroforasi, kopresipitasi kalsium fosfat, dan endositosis serta proyektil mikro dan blotting. Nah, untuk yang pertama transfer faktor. Syaratnya ini harus punya ori, punya daerah khusus pemutusan enzim, punya penanda bahwa vektor telah menyisip, kemudian mudah terbebas dari sel inang, dan punya kemampuan memberikan sifat fenotip yang cepat.
Kemudian teknik rekayasa genetika injeksi mikro, di sini menggunakan jarum mikroskopis yang langsung menyuntikkan ke dalam sel spesies for target. Selanjutnya teknik rekayasa genetika fusi protoplas. Di sini menggabungkan dua protoplas dengan bantuan liposom atau lipida kationik alami yang dapat bertemu DNA lalu membentuk kompleks dan melekat pada membran sel. Selanjutnya elektroforasi. Di sini sel target akan dialiri listrik, lalu pori sel terbuka dan DNA lebih mudah masuk. Selanjutnya kopresipitasi kalsium fosfat dan endositosis. Pertama ini menyiapkan DNA dengan kalsium atau CaCl, lalu diberi buffer atau larutan klorin fosfat. Selanjutnya difagositosis sel target atau endositosis padatan. Kemudian proyektil mikro. Di sini bentuk proyektil mikro ini seperti sniper yang berisi gen ditembak ke sel target. Yang terakhir bluting. Terdapat beberapa bluting itu analisis DNA, analisis RNA, dan analisis protein. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip dari DNA cloning dan contoh dari kasus DNA cloning ini. Jadi DNA cloning ini memanfaatkan prinsip dari DNA rekombinasi dengan menggunakan enzim-enzim yang bekerja saat itu. Jadi enzim-enzim tersebut meliputi enzim restriksi yang dapat memotong DNA, ligase yang menggabungkan DNA, serta plasmid yang merupakan materi genetik untuk memperbanyak atau mengklon fragmen DNA yang diinginkan. Cloning DNA rekombinan adalah suatu perpindahan beberapa rantai DNA yang dikehendaki melalui suatu organisme di satu replikasi genetik. Misalnya, cloning DNA merupakan prinsip DNA pada plasmid bakteri guna mengklon satu gen. Contoh lainnya itu domba Dolly yang merupakan hasil cloning DNA. Sekian video dari jawaban LKM Rekayasa Genetika. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.